Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Putri Arianti dengan NIM 2203036033. Di sini saya akan menjelaskan isi dari website saya, yaitu mengenai olahan sorghum. Pengertian sorghum. Tanaman sorghum atau dengan nama latin Sorghum bicolor elmoeng merupakan tanaman serealia yang banyak dibudidayakan di daerah beriklim panas dan kering. Sorghum memiliki kandungan karbohidrat yang setara dengan padi. Biji sorghum mengandung protein, vitamin B, dan zat besi yang lebih tinggi dari beras. Sorghum diketahui memiliki indeks glikemik yang rendah dan bebas gluten. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai pangan, pakan, dan bioenergi. Tanaman serealia ini dapat dijadikan alternatif untuk diversifikasi pangan di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat sorghum. Yang pertama, indeks glikemiknya rendah. Dalam memilih makanan sehari-hari, penting bagi kita mengetahui indeks glikemik pada makanan. Semakin tinggi nilai indeks glikemiknya, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perubahan kadar insulin dan gula darah. Untuk sorghum sendiri memiliki indeks glikemik yang rendah, yaitu berada di angka 40-an. Masih lebih rendah dibandingkan beras yang berada di angka 70-an. Manfaat yang kedua, tinggi protein. Banyaknya kandungan protein pada sorghum yaitu sebesar 11 gram per 100 gram sorghum. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa bahan pangan karbohidrat lain seperti beras yang hanya 6,8 gram dan jagung yang hanya sebesar 8,7 gram. Manfaat yang ketiga, gluten free. Sorghum diolah menjadi tepung sorghum yang dapat dijadikan alternatif penggunaan bahan baku tepung terigu. Tepung sorghum sendiri bebas gluten, jadi cocok untuk masyarakat yang menghindari penggunaan bahan pangan mengandung gluten. Yang keempat, alternatif pangan. Dengan banyaknya kelebihan bahan pangan sorghum dibandingkan dengan karbohidrat lain, sorghum memiliki banyak keunggulan yang bisa dijadikan potensi diversifikasi pangan di Indonesia. Sorghum diharapkan menjadi alternatif bahan pangan karbohidrat yang digemari masyarakat karena variasi olahannya yang banyak. Selanjutnya ada jenis-jenis olahan sorghum. Yang pertama ada nasi sorghum. Sorghum ini dapat kita alternatifkan sebagai pengganti nasi beras yang biasa kita konsumsi. Keunggulannya yaitu mengandung 11 gram protein dan tinggi zat besi yaitu sebesar 5,4 mg jika dibandingkan dengan beras yang hanya sebesar 1,8 mg. Nasi sorghum juga bisa kita kreasikan menjadi masakan nasi goreng yang memiliki rasa yang enak dan nikmat. Yang kedua ada tepung sorghum. Tepung sorghum dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan cookies. Jika dibandingkan dengan tepung terigu, tepung sorghum memiliki keunggulan yaitu bebas gluten yang cocok untuk dikonsumsi oleh banyak kalangan. Yang ketiga ada tempe sorghum. Tempe sorghum merupakan salah satu variasi pembuatan tempe selain menggunakan kacang kedelai. Pembuatan tempe sorghum diolah dengan merendam biji sorghum selama kurang lebih 24 jam, kemudian direbus sampai empuk, selanjutnya dikeringkan dan dicampurkan dengan ragi tempe, kemudian dibungkus menggunakan plastik ataupun daun pisang, dan difermentasi selama 3-4 hari. Yang keempat ada tape sorghum. Pembuatan tape sorghum dilakukan dengan mengukus sorghum kurang lebih 30 menit,
kemudian didinginkan dan dicampurkan dengan ragi tape. Selanjutnya, sorghum dimasukkan ke dalam wadah atau toples bertutup yang disimpan di suhu ruang selama kurang lebih 2 hari. Yang terakhir ada sorghum pop. Selain menggunakan jagung untuk pembuatan popcorn, sorghum sendiri juga dapat diolah menjadi sorghum pop dengan proses pengolahan yang sama persis pada biji jagung kering. Sorghum pop juga dapat dikreasikan dengan dipadukan dengan variasi rasa yang sama terhadap popcorn yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai isi website saya yang berjudul Olahan Sorghum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.